Senti Jian Kang, Kyonghi untuk semua. Semoga di tahun 2024 ini kita semua yang hadir di sini diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, sukacita, serta kelancaran di dalam pekerjaan maupun usaha kita masing-masing dan karya pelayanan kita. Amin. Firman pada malam hari ini dibawakan oleh Bro Charles dengan tema taklukkan dirimu. Kita dengarkan apa sih maksudnya taklukkan dirimu. Ayah, kami serahkan ke Monica. Baik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita besarkan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Ada sukacita? Amin. Kasih tos kanan kirinya. Ada sukacita. Oke. Kasih senyum yang terbaik. Come on. Oke, kan masih konyan, kyunghi katanya kan, baju merah masih banyak. Ayo mari kita memuji Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan pada malam hari ini. Sambil kasih senyum kanan kirinya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat, yes, balas betapa besar kasih-Nya. oh besarkanlah namanya. Siapa yang ajaib? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Sukacitanya harus keluar. Mari kita tepuk tangan, goyang kanan kiri juga boleh. Besarkan nama Tuhan. Yes, kami datang Tuhan, kami membesarkan nama-Mu pada malam hari ini. Berikan sukacita bagi kami setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini ya Bapak. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Mana suaranya? Pujilah Yes. Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Tuhan yang ajaib. Aku mau yang sebelah sini, yang kencang. Tuhan yang ajaib sebelah sini. Tuhan Yes. yang ajaib. Mana suaranya? Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Aku mau yang sebelah sini. Sambut Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. bersama-sama kita katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwa
jiwaku ditebus olehnya. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mau bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan yang terbaik kepada kita dan menyertai hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Ku Bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, Dan jangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur dalam bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kita ulangi lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita naikkan, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau begitu setia kepada kami. Dengan kasih kesetiamu, Engkau selalu menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami setiap harinya. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk seluruh rahmat dan anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama berada di tempat ini. Biar hanya kiranya Tuhan,
Engkau turut ambil bagian di dalam seluruh acara ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan segalanya boleh berjalan dengan baik karena rahmat dan anugerah-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu yang habis-habisnya bagi kami, untuk seluruh berkat rahmat-Mu yang selalu Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kepintaran kami, kuat gagahnya kami Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu dan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas berkat dan penyertaan sepanjang hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Ya Bapa, masih banyak lagi doa-doa yang belum disampaikan yang ada di dalam seluruh hati anak-anak-Mu ini. Biar kiranya Engkau menjawab doa-doa mereka dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami dan kemuliaan-Mu selalu Kau nyatakan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Silakan duduk. Mau terima berkat Tuhan? Mau terima kuasa Tuhan? Amin. Mari kita angkat satu pujian, kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita beri sorak-sorai. Selamat duduk kembali, Bapak Ibu. Silakan duduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kita, Yesus Kristus, Dialah yang layak kita sembah. Dia layak kita puja. Karena Dia ada selalu bagi kita. Biar saat ini kita mau menyembah Dia. Biar segala pujian, penyembahan kita memenuhi kemuliaan Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau katakan, Yesus, Engkau yang kami puja. Kami sembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji benih tatamu. Sembah dan puji benih tatamu. Sembah dan puji benih tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saya undang kita mau bangkit berdiri. Sembah dan puji benih tatamu. Sembah dan puji benih tatamu. Sembah dan puji benih tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja,
sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Mari angkat kedua tangan saudara. beritamu. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puja. Hanya bagi Engkaulah segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Bila malam ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Charlie yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi beliau Tuhan. Secara khusus, apapun yang disampaikan sungguh berasal daripada Engkau. Dan kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti Pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Shalom. Ya, perkenalkan saya Charlie dari Paroki Katedral Jakarta. Setiap minggu saya tugas sebagai prodiakon di katedral
dan saya diutus dari PD PKK Immanuel sebagai pengajar dan pewarta BPK PKK KAJ. Salam kenal ya. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3, yang paling besar baru umur 22 tahun, yang paling kecil baru umur 10 tahun. Kira-kira perkenalannya cukup ya? Ya, kalau dengar temanya apa yang di dalam pikiran Bapak Ibu? Kira-kira mengalahkan diri apa? Diri sendiri. Apa? Ketakutan, oke, apalagi? Keegoan, oke, apalagi? Kekhawatiran, apalagi? Kesombongan. Sebenarnya mengalahkan diri sendiri itu apa sih? Penguasaan diri. Nah, oke, sudah banyak contoh ya tadi ya, mengalahkan diri sendiri dari apa? Dari kesombongan, keserakahan, ya. Dari ketakutan. Siapa yang dikuasai ketakutan boleh angkat tangan? Yang dikuasai sama kekecewaan, kemarahan, yang dikit-dikit marah, ayo, ada enggak? Oh enggak ada, puji Tuhan. Berarti tugas saya ringan ya. Saya hari ini sebenarnya udah banyak ayat yang saya sediakan, tapi saya dari tadi cuma 1-2 ayat yang akan saya sampaikan. Pertama kita baca Matius 5 ayatnya yang terakhir. Boleh dibaca? Nggak ada yang bawa Alkitab? Handphone suci? Oke, Alkitab ya, saya bacakan ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Saya ulangi ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Ini perintah, anjuran, atau saran? Saya baca sekali lagi ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Perintah, oke. Nasihat, oke. Tapi ini katanya harus loh. Ya, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Hah? Anjuran, oke. Ya, jadi sebenarnya ini adalah perintah. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sekarang pertanyaannya, kita tahu nggak sih Bapa di surga itu seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Bapa di surga itu seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan sehingga bisa dilihat. Jadi kita harus sempurna sama seperti Yesus. Udah ikut SHDR semua? SHDR sesi terakhir apa? Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Makanya dikatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Sekarang di sini sudah ada yang sempurna belum? Siapa yang mau menjadi sempurna? Siapa yang mau menjadi sempurna? Aduh, cuma sedikit. Siapa yang mau menjadi sempurna? Ya, oke. Apa? Tuhan Yesus sempurna, tapi dikatakan perintahnya gini loh. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kalau kita nggak sempurna bisa masuk surga nggak? Nah lolo, gimana dong? Ya, kalau kita nggak sempurna kita bisa masuk surga nggak? Nggak bisa, karena di surga itu nggak boleh ada dosa. Nah, tadi ada yang ngomong api penyucian.
Api penyucian itu mulai dari hidup sekarang, nggak tunggu kita mati nanti. Saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ikut ekaristi, terima sakramen tobat, itu penyucian buat kita. Day by day menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Kalau ditanya, Charlie, kan saya kan paling muda ya di sini ya. Ada yang lebih muda dari saya? Ya. Jadi kalau orang bilang, Charlie, kapan sih kamu ngaku dosa terakhir? Baru tadi sebelum kesini saya ngaku dosa dulu. Kapan sih kamu komuni terakhir? Baru juga tadi. Jadi day by day, hari demi hari kita harus disempurnakan sama seperti Bapa sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna kalau kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa sempurna kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri? Ada tipsnya ya. Kita baca di Roma 12 ayat ke-2. Oke, saya bacakan ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ya, dikatakan apa? Perbaharuilah budimu ya. Ya, tetapi berubahlah. Tuh. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu pembaharuan budi? Pikiran kita diperbaharui. Bagaimana kita bisa sempurna, bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, itu dengan cara memperbaharui pikiran kita. Kita harus memperbaharui pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara membaca kitab suci setiap hari. Tadi kan bilang mau sempurna, kita harus baca kitab suci setiap hari. Kita harus berdoa setiap hari. Siapa yang sudah berdoa setiap hari? Yang sudah baca kitab suci setiap hari? Sudah semua ya? Puji Tuhan. Yang sudah misa setiap hari? Ayo. Siapa yang mau misa setiap hari? Nggak ada ya? Ada beberapa doang. Ya, jadi ketika kita diperbaharui budi kita, ketika pikiran kita diperbaharui, yang terjadi apa? Buah roh akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Ingat buah roh? Galatia 5 ayat berapa yo? 22, 23 ya. Saya bacakan lagi. Atau ada yang mau membacakan? Ya, saya bacakan ya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita mau sempurna, kita harus menghasilkan 9 buah roh ini. Siapa yang sudah menghasilkan 9 buah roh boleh angkat tangan. Siapa yang sudah? Yang punya 5 buah roh. Ada? Oke, saya bahas satu persatu ya. Buah roh pertama, saya bagi buah roh ini menjadi 3. Saya bagi menjadi 3 ya. Kita baca, yang 3 pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Betul? Siapa yang sudah punya 3 buah roh ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh banyak, puji Tuhan. Ya.
Yang punya buah roh ini, saya yakin, seyakin-yakinnya hubungannya dengan Tuhan baik. Betul apa betul? Betul ya? Karena apa? 3 buah roh pertama ini adalah menunjukkan hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau nggak ada salah satu aja, berarti hubungan kita dengan Tuhan ada masalah. Kalau hubungan kita dengan Tuhan ada masalah, kita harus ngapain? Ngaku dosa, ya. Oke. Buah roh yang kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Siapa yang sudah punya 3 buah roh ini? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Wah, banyak. Puji Tuhan. Nggak apa-apa. Jatuh. Ya. Kalau orang yang mempunyai 3 buah roh kedua, berarti hubungannya dengan sesama baik. Betul apa betul? Nah, berarti gak ada masalah dengan lingkungan ya. Nah, itulah buah roh kedua itu akan muncul. Nah, buah roh yang ketiga ya, saya bacakan. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa yang punya 3-tiganya? 1, 2. Cuma 2, 3. Ya. Oke. Yang mana yang paling susah? Puji Tuhan, akhirnya. Kalau enggak saya udah pikir udah di tengah malaikat saya di sini. Ya, paling susah penguasaan diri ya. Nah, 3 buah roh yang terakhir itu menunjukkan hubungan kita dengan diri kita sendiri nggak benar. Betul apa betul? Ya, berarti memang ada sesuatu yang nggak beres dari hidup kita. Dan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Maka akan menghasilkan 3 buah roh terakhir. Biasanya kalau orang bermasalah dengan diri sendiri, dia sangat sulit setia. Dia sangat sulit menguasai dirinya. Makanya kita harus memperbarui pikiran dengan firman Tuhan. Jujur, tema ini baru nggak nyampe seminggu ya saya dikasihnya ya. Tema ini mengenai menguasai diri sendiri, menaklukkan diri sendiri. Dan ini adalah tema yang berat buat saya. Kenapa? Karena setiap kali saya mau khotbah, saya selalu ngalamin dulu. Biasanya nggak jatuh-jatuh dalam dosa, mulai jatuh lagi dalam dosa. Jadi saya ngalamin bagaimana saya harus bangkit dari kejatuhan dan bagaimana saya harus mengatasi kelemahan saya. Caranya nggak lain adalah sakramen tobat. Kenapa? Karena saya ingat, saya ikut karismatik belum lama, baru dari tahun 98 sampai sekarang. Dari tahun 98 saya sering banget yang namanya ngaku dosa. Begitu saya jatuh, saya ngaku dosa. Begitu saya jatuh, saya ngaku dosa lagi. Malu nggak? Malu. Dan apalagi apa? Saya punya bapak pengakuan. Jadi saya mengaku dosa selalu kepada romo yang sama. Bayangkan Bapak Ibu berani nggak ngaku dosa sama romo yang sama, dosanya itu lagi. Malu nggak? Malu, tapi berani nggak? Ngaku dosa, dosanya itu lagi. Kadang-kadang kita pernah mikir nggak? Saya tahu ini dosa, tapi kok jatuh lagi? Pernah gitu? Menurut Bapak Ibu kenapa bisa jatuh lagi? Hah? Ada iblis. Jadi lawan kita pertama apa?
iblis, dunia, dan daging. Iblis, dunia, dan daging. Betul, iblis bisa berpengaruh, tapi kita nggak bisa nyalain iblis terus. Kenapa? Karena kita tergoda oleh keinginan kita sendiri, betul? Jangan dikit-dikit salahin iblis. Wah, iblis lagi ngapa-ngapain kau jatuh sendiri, salahnya iblis. Kalau kita bilang, oke, iblis yang menguasai, bisa terjadi. Kenapa? Saya dulu ingat banget ketika saya masih muda, saya sudah ikut pelayanan, sudah baca firman, baca kitab suci. Jadi pikiran saya sudah diperbaharui dengan firman. Tapi seringkali pikiran saya itu muncul mau bunuh diri. Tapi saya tahu bunuh diri salah. Saya tahu bunuh diri salah, tapi pikiran saya muncul mau bunuh diri terus. Dan akhirnya memang ternyata ketika kita berpikir ingin bunuh diri, kita dikuasai oleh si jahat. Ya, kenapa? Karena barang siapa jatuh ke dalam dosa, ia adalah hamba dosa, betul? Nah, ketika kita pernah jatuh ke dalam satu dosa, kita jadi hambanya, kita harus ngaku dosa. Habis kita ngaku dosa, udah selesai belum? Kenapa? Iblisnya harus diusir dulu. Memang ketika kita ngaku dosa, iblis gak bisa nguasain kita lagi. Tapi dia di sekitar kita bisa bisikin kita. Dan dia bisa memprediksi kira-kira kita bisa jatuh ke dalam dosa yang mana. Dan memang benar, saat itu saya dikuasai oleh si jahat itu dengan pikiran-pikiran ingin mati. Sampai saya ketemu sama pembimbing rohani saya, dia bilang, jadi suatu hari ketika saya doa pagi, Tuhan bilang gini, Charlie, kamu ketemu Ibu E. Disuruh saya ketemu Ibu E. Saya bilang, Tuhan, saya nggak kenal Ibu E itu siapa. Saya bilang, dia ada di mana? Saya tanya. Dia hari ini di Kristoforus, jam 7. Kamu ke sana. Saya ke sana, benar. Pewartanya ternyata Ibu E. Saya datang. Kan memang dia biasa mendoakan umat ya. Tapi saat itu saya nggak datang itu bukan untuk didoakan. Saya datang karena Tuhan suruh saya ketemu Ibu E. Dan akhirnya apa? Setelah selesai dia mendoakan orang, baru saya maju ketemu Ibu E. Dan Ibu E bilang apa? Tuhan yang suruh kamu kesini kan? Besok kamu ke kantor saya ya, dia bilang gitu. Saya bilang, galak banget orang ini, saya bilang. Kok langsung ditembak? Tuhan yang suruh ya, besok ke kantor saya, dibilang gitu. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kan pelayanmu banyak, kenapa harus Ibu E? Kan ada ibu yang lain-lain gitu, kenapa harus Ibu E gitu? Akhirnya Tuhan bilang gini, karena aku mempercayakan kamu kepadanya, dikatakan seperti itu. Akhirnya apa? Besoknya saya ke kantornya, dan si Ibu E bilang, kamu sering mikir mau mati ya? Ditembak lagi saya. Saya bilang, iya, saya bilang. Padahal saya tahu itu nggak boleh. Dan dikatakan, ya kamu dikuasai sama roh kematian. Saya disuruh doa, disuruh puasa, ngaku dosa. Puasa dan ngaku dosa. Setelah saya puasa dan ngaku dosa, saya didoakan. Sejak saat itu saya nggak pernah mikir keinginan untuk mati itu hilang. Dan memang saya mendapatkan penjelasan bahwa memang pikiran mati itu bukan normal. Karena apa? Orang normalnya kan sakit mau sembuh, betul? Jual rumah, jual sawah, buat sembuh. Tapi kok kita malah mau mati? Ada oknum yang menunggangi itu. Tapi kita nggak ngebahas itu. Kenapa? Karena kita bukan soal mengatasi si jahat, tapi kita mau mengatasi bagaimana kedagingan kita. Ya. Namun akhirnya benar, saya setelah dilepaskan saya nggak ngalamin lagi yang pikiran mati itu muncul lagi. Ya, kalau Bapak Ibu ada dosa-dosa favorit
Jangan-jangan memang dikuasai. Tapi jangan bilang semua dosa itu jadi ujung-ujungnya setan terus. Jangan salin setan. Ya. Oke? Nah, terus kalau soal kedagingan, saya ngaku dosa terus sama romo pembimbing saya. Romo pembimbing saya selalu bilang gini, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Dengan keterbukaan kita terhadap romo, kita melemahkan kuasa si jahat. Sehingga apa? Kita bisa berubah. Kalau secara psikologis, kita ngaku ke orang yang sama terus, tiap minggu, saya jujur, saya dulu sangat lemah. Tiap minggu saya ngaku dosa. Bahkan kadang-kadang hari ini ngaku dosa, besok udah ngaku dosa lagi. Beneran. Tapi itu pergumulan bertahun-tahun dan itu membuat saya akhirnya berubah. Saya bisa berubah, saya bisa mengatasi kelemahan saya dengan bimbingan romo pembimbing, dan akhirnya apa? Saya nggak jatuh lagi dalam dosa itu. Ibaratnya, ini ada kertas putih. Kalau kertas putih ada coretan satu kelihatan nggak? Tapi kalau kertasnya banyak coretan gini, ada coretan tambahan coretan satu kelihatan nggak? Nah, seperti itu juga ketika kita sering jatuh dalam dosa dan kita nggak mau ngaku dosa, akhirnya bingung, gue dosa apa ya? Pernah gitu nggak? Pas kita masa prapaskah kan masa pertobatan ya, masa pertobatan. Pernah nggak bingung, gue mau ngaku dosa apa ya? Pernah nggak? Angkat tangan. Nah, berarti kotor itu, ya. Karena apa? Udah kebanyakan sampai bingung apa yang mau diakuin. Tapi kalau kita bersih, begitu ada dosa satu aja, rasanya nggak enak. Harus cepat-cepat ngaku dosa. Dan itu saya alami juga. Saya pengakuan sebelum hari ini itu bulan lalu, persis bulan lalu. Sebulan sekali ngaku dosa, rutin. Tapi bukan mencari-cari dosa, enggak. Memang saya lemah. Tapi semakin lama, awalnya dulu saya hampir tiap hari ngaku dosa, serius. Saya sama romo pembimbing saya ngaku dosa setiap hari. Akhirnya apa? Seminggu sekali. Lama-lama sebulan sekali, akhirnya setahun sekali. Nah, begitu saya mesti bawain tema ini, jatuh-jatuh lagi saya. Untuk apa? Supaya saya ingat, oh iya saya orang lemah. Bagaimana saya bisa bangkit dengan kekuatan sakramen tobat. Saya ingat banget pengakuan dosa saya yang pertama itu adalah ketika saya masih remaja, ya. Jadi pengalaman pribadi saya di mana saya itu awalnya saya udah nggak mau ke gereja lagi dulu. Kenapa? Karena saya merasa kitab suci ini bohong. Saya dulu ngerasa seperti itu. Saya udah baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, dan saya melihat ketika saya mendoakan orang sakit, orang itu mati. Padahal dikatakan dalam kitab suci, ketika kamu menumpangkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Akhirnya terus ketika saya ngelihat setan, saya usir setannya dalam nama Yesus, nggak pergi. Waktu itu benar nggak pergi. Akhirnya saya bilang, Pak, ini cuma cerita doang, saya bilang. Akhirnya saya nggak mau ke gereja. Benar, saya nggak mau ke gereja. Sampai satu ketika jam 3 pagi saya dipanggil Tuhan, literally dipanggil, badan saya ketinggalan, cuma rohnya doang keluar. Dipanggil apa? Tuhan bilang apa? Bertobatlah karena ada satu hal yang harus kamu lakukan. Setiap jam 3 pagi saya dipanggil dan disuruh bertobat selama 1 minggu. Tapi saya kan namanya anak muda ya, nggak mau nurut langsung gitu. Tapi akhirnya saya nurut juga, saya ke gereja. Pas ke gereja itu dibilang, siapa yang mau nerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maju ke depan, disuruh gitu kan. Saya bilang, saya udah terima, buat apa maju?
apa yang terjadi? Ada sepotong tangan putih, terang sekali, nuntun saya maju ke depan. Dan saya didoakan, tumpang tangan, habis doakan saya balik ke bangku, di bangku itu saya gubrak, jatuh. Jadi nggak langsung pas didoain langsung resting, tapi pas di bangku langsung resting, buak gitu. Padahal di gereja nggak ada tuh yang resting-restingan zaman dulu. Saya ngalamin resting sendiri gitu. Akhirnya saya berubah, saya mau ikut Tuhan lagi dengan bimbingan suara itu. Suara yang sama yang manggil saya, membimbing saya day by day. Dari hari ke hari saya dibimbing, saya harus ngapain. Bahkan sampai saya dituntun untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Karena dulu saya bukan umat Katolik. Dan saya dibimbing itu dengan suara Tuhan itu. Kalau itu suara Tuhan saya nggak tahu itu suara Tuhan atau bukan, tapi saya yakin itu suara Tuhan. Sampai suatu hari saya jatuh dalam dosa, saya nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa dengar sekalipun, satu kata pun tidak dengar. Dan saya nangis, dan saya ngerasa kesepian. Kenapa? Karena saya nggak dengar suara yang menuntun saya sepanjang waktu. Saya masuk ke dalam ruang sakramen tobat. Waktu itu sama Romo Sugiri, pengakuan saya pertama, saya sama Romo Sugiri, akhirnya saya dapat absolusi dan didoakan pelepasan sama Romo Sugiri. Habis didoakan pelepasan baru saya mendengarkan suara Tuhan lagi. Jadi sakramen tobat itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Sakramen tobat itu mengubah kita dari hari ke hari, dan sakramen tobat itu benar-benar membuat kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Kita semakin hari semakin dibersihkan. Semakin dibersihkan, maka kita kayak kertas putih. Ada satu noda aja, kita akan segera ngaku dosa. Bapak Ibu terakhir ngaku dosa kapan? Ada yang terakhir ngaku dosa pas Natal kemarin? Ada yang Natal kemarin juga ngaku dosa? Boleh angkat tangan? Atau pasca tahun lalu? Jadi kita jangan pikir ngaku dosa itu langsung sama Tuhan aja, nggak bisa, serius. Ngaku dosa itu benar-benar harus di hadapan imam. Kenapa? Karena imam diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Siapa yang memberi kuasa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjuk Petrus, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika kamu mengatakan dosa orang ini ada, maka dosa orang ini tetap ada. Jika kamu mengatakan dosa orang ini diampuni, maka dosa itu diampuni. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bertanya mengalahkan diri sendiri, yang paling penting itu apa? Sakramen tobat. Serius. Bagaimana kita mengalahkan diri sendiri? Kita kalahkan dengan sakramen tobat. Jujur ketika saya mendoakan orang yang kerasukan dari gereja lain, dari Islamkah, dari manakah, itu sulit. Tapi kalau orang Katolik yang sudah ngaku dosa, 5 menit selesai, serius. Itu yang saya alami. Harus ngaku dosa, terima ekaristi, ngaku dosa, terima ekaristi. Semakin apa? Dikatakan tadi Matius 5 ayat yang terakhir, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Kita harus sempurna. Jadi harus kita obok-obok hati kita, kelemahan kita, supaya apa? Bisa disempurnakan, semakin hari diubahkan. Itu. Dan kalau kita sudah diubah dari hari ke hari dengan sakramen tobat dan sakramen ekaristi, maka kita akan menjadi cemerlang. Orang akan mengalami kasih Tuhan ketika melihat kita.
Pernah nggak ketemu orang ngelihat mukanya dia udah sebel, bener? Pernah? Ada orang-orang seperti itu? Ada juga nggak orang-orang yang kalau kita lihat rasanya tenang? Pernah? Nah itulah, ketika kita diubahkan semakin lama semakin serupa dengan Kristus, kita mempunyai gambaran Kristus di dalam diri kita, sehingga kita bisa memancarkan kasih Kristus. Yesus katakan apa? Engkau akan dikenali sebagai muridku kalau kamu saling mengasihi. Dan itu nggak bisa dibohongin. Muka kita itu kelihatan kita dekat sama Tuhan atau enggak, benar. Muka kita itu kelihatan kalau kita bersyukur atau enggak bersyukur, serius. Saya ingat banget suatu ketika saya pelayanan di anak SMA waktu itu, Santa Teresia, tahu kan paroki Santa Teresia? Waktu itu saya rajin misa harian di Shekinah. Pulang misa harian, saya selalu doa di depan Sakramen Maha Kudus. Dan Tuhan bilang gini, kamu pergi ke Teresia. Tuhan suruh saya pergi. Habis misa, saya pergi ke Teresia. Walaupun sebenarnya Teresia itu bukan wilayah saya, tapi wilayah pelayanan teman-teman saya. Tapi kalau saya datang boleh gitu. Akhirnya ketika saya datang, saya ajak anak-anak itu, yuk ikut komsel. Waktu itu kan kita buat komsel ya, persekutuan doa, namanya Joy, tapi sudah bubar sekarang. Kita buat komsel buat anak-anak SMA, SMP, SMA. Nah saat itu saya bilang, yuk ikut komsel. Banyak yang ikut, lebih banyak daripada orang di sini. Ikut komsel sebanyak ini, lebih banyak daripada ini. Terus akhirnya teman saya bilang, Car, berhubung lu datang, lu aja yang bawa firman ya. Ya ampun, saya cuma datang ngajak orang, saya pikir saya pengen ikutlah sharing-sharing gitu. Akhirnya saya disuruh bawa firman, padahal saya bukan pewarta saat itu. Tahu yang saya bawain apa? 4 kebenaran yang di cap ya, ada ikut cap kan? Saya bawain 4 kebenaran itu. Nah setelah saya bawa 4 kebenaran, saya tantang mereka. Saya tantang mereka dan akhirnya satu-satu minta didoakan. Dan mereka sharing. Dia bilang, Ko Charlie, saya sebenarnya malas ikut komsel. Tapi ketika Ko Charlie ngomong, yuk ikut, saya merasa saya harus ikut gitu. Nah itu, ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan membawa orang-orang datang kepadanya. Ada kan ditulis di Alkitab? Nah makanya ketika kita benar-benar dekat sama Tuhan, pancaran wajah kita berbeda daripada orang-orang lain. Nah itu contoh ya. Dan saya akan menutup dengan satu sharing. Bulan lalu saya pelayanan di satu paroki di Bekasi. Dan sebelum pelayanan, karena saya lulusan psikologi, ada satu orang muslim minta saya bimbing untuk buat laporan psikologi. Karena dia angkatan pandemi katanya. Dia bilang saya buat laporan ditolak terus sama dosen katanya. Akhirnya saya bilang, yuk kalau mau saya ada pelayanan di Bekasi, bimbingan, habis itu ikut persekutuan doa dia bilang. Saya bilang gitu. Dia bilang boleh gitu kan, yang namanya orang butuh kan iya aja bener kan, iya boleh dia bilang. Akhirnya saya ngaku dosa dulu, saya di hadapan Sakramen Maha Kudus saya nyembah dulu sebentar, dan saya baru bimbingan buat anak kuliah ini, dan dia seorang muslim. Dan setelah itu saya mau pelayanan kan, nah pelayanan belum mulai, ada PDOMK latihan nyanyi. Kebetulan latihan nyanyinya itu latihan lagu-lagu tahun 90-an yang saya sangat familiar. Saya ikut nyanyi, bantu mereka latihan karena mereka anak-anak zaman sekarang gak gitu hafal, walaupun mereka yang milih lagu mereka gak hafal gitu. Pernah ngalamin gitu gak? Udah milih lagu kita gak hafal gitu. Akhirnya saya nyanyi, habis nyanyi masuk ke penyembahan karena udah in banget penyembahan dalam bahasa roh. Setelah selesai,
Tahu nggak yang orang Muslim ini ngomong apa? Kok Charlie, kok orang-orang Katolik bisa doa dalam bahasa Arab ya? Dia bilang, enggak, kami doa dalam bahasa roh. Tadi kalian doa dalam bahasa Arab dan saya ngerti artinya apa, dia bilang. Dia bilang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang, bukannya harusnya dalam bahasa Indonesia aja ya biar saya ngerti, biasa itu. Biasanya kan harusnya kan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Tapi memang bahasa yang aneh menurut dia karena bahasa Arab tapi dia ngerti. Dan puji Tuhan dia ikut kata kumen habis itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kesaksian ini saya mau kasih tahu bahasa roh itu benar ada. Bahkan ketika saya bahasa roh, orang Muslim itu dengar dalam bahasa Arab. Dan memang bahasa roh itu tanda untuk orang-orang tidak percaya. Karena dia bukan orang percaya, dia dengar dengan bahasa yang dia mengerti, akhirnya dia jadi percaya. Ya, itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih firman yang dibawakan sama Bapak Charles. Terima kasih. Kita masuk ke persembahan. Baik, Coach Charles. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadi terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kami telah mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan kepadamu. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa secara khusus bagi anak-Mu Bapak Charles yang sudah membawakan firman-Mu. Biarlah firman itu Bapa menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan menaklukkan diri kami
agar kami untuk selalu lebih dekat kepadamu. Kami juga berdoa bagi Bapak Charlie, biarlah Engkau berkati dia di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Sungguh semuanya dia persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pastor kami di paroki ini, secara khusus Pastor Purnomo dan juga Pastor Geris. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkatinya di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya di paroki ini. Berikan rahmat yang dibutuhkan sehingga boleh menggembalakan umat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan doanya, dipersilahkan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ataupun juga kerabat kami yang saat ini sedang sakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Angela Gabriela Cipin, untuk Bapak Dominik Irfantono, untuk Ibu Farida, serta untuk Andi, maupun juga untuk Ayen, dan juga untuk yang lainnya, Justin Jeremia Sugeng Wijaya yang saat ini sedang sakit, kiranya boleh dipulihkan, disembuhkan kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kelancaran pekerjaan dan studi ataupun usaha Santi dan Akyong, Matthew Javier Wijaya, Andreas Wijaya, serta untuk Kristianto. Semoga diberikan terbaik untuk pekerjaan, kelancaran usaha maupun juga studinya, agar bisa seturut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Petrus Hengki Samsudin, Ibu Suryana Setia Wijaya, Bapak Mucin Piau, Ibu Laurencia Janet, Saudari Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Ruku, Benedikta Tan Cinhua, Poci Sehian, Juhana Chandra, Swandiono, dan Bapak Stefanus Teddy Setiawan. Mohon berikan kedamaian dan kehidupan kekal bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat yang kami butuhkan bagi kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, di mana Engkau telah hadir pada malam hari ini dalam acara persekutuan doa kami dari awal sampai akhir. Dan sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, biarlah cinta kasih-Mu senantiasa memenuhi hati kami, dan kami juga boleh membawa kasih-Mu itu kepada sesama kami secara khusus di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami satukan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Pengumuman Senin depan, karena berhubung harinya berbenturan dengan hari meninggalnya Pak Hengki, salah satu tim kami juga mengenang 40 hari meninggalnya Pak Hengki. Jadi acara PDKK diundur. Kita hari Senin depan akan mengadakan misa bersama untuk mengenang 40 hari meninggalnya Pak Hengki. Jadi kami juga mohon untuk Bapak Ibu sekalian hadir bersama-sama kita ikut misa perayaan mengenang 40 hari meninggalnya Pak Hengki. Terima kasih. Misanya di gereja jam 7 untuk minggu depan tanggal 26 Februari hari Senin. Misanya di gereja. Jam 7 malam. Terima kasih. Ya, mohon teman-teman semua memberikan dukungan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan pada malam hari ini dengan lagu Kita Dipilih. Memberkati semuanya. Mohon perhatian sebentar untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan oleh Bapak Charles. Boleh maju ke depan untuk didoakan. Terima kasih. Kita mau foto. Yang mau didoakan silakan maju ke depan.